Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destiana Octavia dengan NPM 2131050008, Prodi Sosiologi Agama semester 6 kelas A. Di sini saya membuat video dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan partisipasi? Partisipasi secara etimologi diartikan sebagai keikutsertaan. Partisipasi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah ikut serta dalam suatu kegiatan. Sedangkan masyarakat adalah eksistensi yang hidup, dinamis, dan selalu berkembang kapanpun. Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat pendidikan yang berarti mengikut melaksanakan dan pengawasan penyelenggaraan di dalam bidang pendidikan agar kualitas pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dapat dipacu secara cepat dan tepat. Akhirnya, kualitas kehidupan di masyarakat dapat meningkat dan sejahtera. Dalam pelaksanaannya, partisipasi ini dimaksudkan bagi keikutsertaan masyarakat dan seluruh stakeholder suatu lembaga pendidikan. Hal ini menjadi keniscayaan karena pendidikan merupakan hak publik yang semestinya melibatkan seluruh komponen masyarakat. Lembaga pendidikan sebagai institusi penyelenggaraan diharapkan mampu mengakomodasi dan mengoptimalkan keikutsertaan masyarakat di dalam pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan tidak hanya dalam hal aktivitas pendidikan anak atau di dalam keluarga. Sebagaimana tujuan bersama antara pendidik dan orang tua adalah bersama-sama berusaha mencerdaskan peserta didik atau anak bangsa. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai dimensi partisipasi menurut pendekatan sosiologi. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari hidup secara bersama di dalam masyarakat. Selain itu, sosiologi juga menyelidiki ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan tersebut. Menurut pendekatan sosiologis, sosiologi pendidikan merupakan suatu kajian yang mempelajari titik dari hubungan antara masyarakat. Dari hubungan tersebut, adanya proses interaksi sosial dengan pendidikan. Hubungan ini dapat memperlihatkan bagaimana masyarakat harus ikut turut berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mengembangkan pendidikan secara lebih luas. Begitupun sebaliknya, ada tidak pengaruh pendidikan untuk mempengaruhi masyarakat di dalam pengembangan diri. Kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris atau participation yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau masyarakat dalam suatu kegiatan atau berbagai aktivitas pembangunan di masyarakat. Partisipasi adalah keterlibatan individu atau masyarakat secara sadar, baik keterlibatan secara mental, emosi, dan fisik dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Partisipasi masyarakat di dalam bidang pendidikan harus ditumbuhkan, didorong agar kemampuan dan kemampuan warga atau masyarakat bisa berkembang. Untuk itu, pihak pemerintah juga diharapkan dapat memberikan ruang atau kesempatan kepada warga atau masyarakat untuk ikut berpartisipasi seluas mungkin sehingga bisa mencetuskan sebuah ide-ide yang kreatif dan imajinatif dalam pengembangan di bidang pendidikan. Terdapat 3 dimensi untuk mengukur partisipasi masyarakat. Yang pertama, dimensi pemikiran. Apa yang dimaksud dengan dimensi pemikiran? Dimensi pemikiran adalah partisipasi dalam bentuk pemikiran dalam usaha pengembangan pendidikan di masyarakat. Yang kedua adalah dimensi tenaga, yaitu berupaya
secara tenaga atau fisik yang diperlukan dalam pengembangan di bidang pendidikan. Yang ketiga, dimensi materi, yaitu berupa materi dalam pengembangan di bidang pendidikan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan macam-macam partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Yang pertama adalah partisipasi finansial. Partisipasi finansial yang diwujudkan berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat setempat. Termasuk juga orang tua secara kolektif dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah atau uang pembangunan kita menyebutnya, yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan pendidikan. Selain itu, lembaga bisnis dan industri diharapkan dapat menyisihkan anggaran untuk pemberian beasiswa pendidikan. Yang kedua adalah partisipasi material. Partisipasi material yang diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material pembangunan untuk penyempurnaan bangunan ruangan dan tempat kegiatan belajar, agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Demikian juga masyarakat mendukung terciptanya lingkungan fisik yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Biasanya hal itu terjadi di lingkungan sekitar sekolah. Yang ketiga adalah partisipasi akademik. Partisipasi akademik yang ditunjukkan dengan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Dukungan dapat diwujudkan dengan dukungan orang tua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak di rumah. Selain itu, banyak lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang dapat memberikan kesempatan untuk praktek atau magang mahasiswa biasanya. Hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan secara nyata kepada peserta didik atau PKL atau pekerja lapangan secara langsung, agar mahasiswa atau anak SMA atau SMK biasanya yang melakukan ini bisa belajar secara langsung. Yang ketiga adalah partisipasi kultural. Biasanya diwujudkan dengan perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah, sehingga sekolah mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Yang kelima adalah partisipasi evaluatif. Apa yang dimaksud dengan partisipasi evaluatif? Partisipasi evaluatif diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam penyusunan atau pemberi masukan dalam kurikulum bagi sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ada beberapa cara. Yang pertama, menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua dan masyarakat. Partisipasi orang tua dan masyarakat akan tumbuh jika orang tua dan masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam program-program sekolah. Manfaat dapat diartikan luas, termasuk rasa diperhatikan dan rasa puas, karena dapat menyumbangkan kemampuannya bagi kepentingan sekolah. Jadi, prinsip menumbuhkan hubungan dengan masyarakat adalah saling memberikan kepuasan satu sama lain. Salah satu jalan penting untuk membina hubungan dengan masyarakat adalah menetapkan komunikasi yang efektif. Yang kedua adalah melibatkan masyarakat dan orang tua dalam program-program sekolah. Di sini sekolah harus memperkenalkan program dan kegiatan sekolah kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal dan dapat membantu program-program tersebut. Selain itu, hal ini dilakukan juga agar hubungan masyarakat dan sekolah menjadi erat. Diharapkan juga masyarakat dan sekolah mengadakan kerjasama dalam hari-hari besar agama. Selain itu juga, sekolah perlu memberitahu masyarakat tentang program-program unggulan sekolah agar menarik minat masyarakat untuk bergabung ke sekolah tersebut. Yang ketiga adalah mengundang masyarakat dalam rapat tahunan sekolah.
karena masyarakat dan orang tua perlu tahu atau harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam hal ini, tentu sekolah harus transparan dalam hal kurikulum pembelajaran sekolah dan juga tentang biaya-biaya penyelenggaraan sekolah. Hal ini dimaksudkan agar orang tua sekolah tidak hanya memberi informasi dari sekolah, tetapi masyarakat juga bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan peserta didik agar pendidikan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Selain itu, sekolah juga dapat melibatkan masyarakat atau orang tua dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kebutuhan operasional maupun operasional sekolah. Di forum ini, masyarakat atau orang tua dan sekolah tentunya harus saling bertukar pikiran, mengeluarkan ide atau gagasan, dan juga menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik itu masalah dari orang tua murid ataupun sekolah. Jadi, sekolah dan masyarakat dapat saling bahu-membahu. Terakhir, saya akan menjelaskan teori penawaran dan permintaan pendidikan dalam partisipasi masyarakat. Dalam konteks partisipasi masyarakat, teori permintaan atau penawaran dapat digunakan untuk memahami dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi individu dalam kegiatan masyarakat. Meskipun teori penawaran dan permintaan umumnya dikaitkan dengan ekonomi, konsep ini dapat diterapkan pada partisipasi masyarakat untuk menjelaskan bagaimana individu terlibat dalam kegiatan sosial dan politik. Teori penawaran dan permintaan dalam partisipasi masyarakat berfokus pada interaksi antara tawaran partisipasi yang tersedia dan keinginan individu untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing konsep. Yang pertama, bila dilihat dari sisi permintaan atau kita menyebutnya demand, faktor yang berkontribusi pada capaian partisipasi pendidikan adalah faktor ekonomi. Bahkan banyak pula di antara anak-anak murid tersebut yang meninggalkan sekolah dan terpaksa bekerja karena alasan kemiskinan. Yang kedua adalah sedangkan jika dilihat dari sisi penawaran atau kita menyebutnya juga dengan supply atau layanan pendidikan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan adalah menjadi penyebab utama. Metode belajar mengajar yang belum optimal juga, kurikulum pendidikan yang kurang relevan, dan sarana prasarana pendidikan yang masih terbatas, persyaratan kualifikasi akademik yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh guru, distribusi guru yang belum merata di semua wilayah, dan tentunya dana operasional sekolah yang belum sepenuhnya memadai. Penerapan teori penawaran dan permintaan dalam partisipasi masyarakat dapat membantu merancang kebijakan, program, dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif individu dalam kegiatan sosial dan politik di masyarakat maupun di sekolah. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.